Udah gak ada yang perlu disesalin, dia udah happy, sekarang udah gak sakit lagi. Terus sekarang nih aku Lady sama Noah mau ke sana, kita mau keluarin. Besok mungkin prosesi kremasinya itu hari Selasa, karena besok pasti kan lebih ngurusin soal papersnya, soal segala macamnya, izin-izinnya. Jadi mungkin Selasa prosesi kremasi. Nah, sosok dan sosok dan momen seperti apa sih yang nggak bisa dilupakan dengan ayah? Papa tuh kan aku baru ketemu Papa tuh pas umur 27 tahun. Aku baru tahu, itu Tuhan juga berkat Lady yang bisa konekin aku sama Papa, bisa ketemu. Yang aku tahu tuh Papa tuh semenjak aku udah kenal, udah dari, berarti aku umur 27 tahun ya? 9 tahun berarti ya. Papa tuh gimana ya, orang yang nggak pernah ambil pusing sama masalah. Terakhir banget, masalah terbesar kita, Papa tuh sempat telepon sama aku, karena aku sempat telepon sama Papa. Aku bilang, ini Randy harus gimana? Randy harus berbuat apa? Ini kayaknya udah kacau banget, ini udah chaos. Papa tuh cuma kasih aku tuh solusi, ya udah kesini aja, ke Huahin aja. Papa ada rumah, Papa ada kamar buat kamu tenangin diri kamu dulu, kamu baik-baik aja dulu. Yang penting jangan sampai Lady-nya emosi, kamunya juga emosi, nanti ketemu nggak baik. Kalau kamu nenangin, kamu kesini aja. Papa yang jagain dan tenang aja. Yang aku nggak pernah lupa dari Papa tuh, Papa ngomong gini, everything is gonna be okay eventually. Pokoknya intinya semuanya akan baik-baik aja kok, tenang aja. It's gonna be okay, gitu, tenang aja. Dan sambil ciri khasnya Papa tuh senyumnya gitu loh, kayak udah tenang aja, santai, semuanya akan baik-baik aja. Makanya pas main video call tuh aku nanya, are you okay? Dan dia bilang, I'm very very okay. Dengan keadaan sakit, senyumnya tipis, I'm very good. Nunjukin ya dia kayak, iya gue sakit, iya gue lagi nggak baik-baiknya, tapi tenang. Itu yang aku nggak bisa lupain lah. Yang mungkin singkat gitu loh, aku sama Papa tuh nggak kenal seperti normalnya anak sama bapak, tapi hubungan kita tuh cukup dekat dan baik. 80. Jadi tahun ini tuh Papa 80. Papa kan ulang tahunnya di 26 November. Ya hitungannya berarti tahun ini dia di 80. Sorry, penyakitnya saja aku baru tahu kemarin pas anak ayah atau seperti apa dibayar. Jadi Papa itu tuh sebenarnya dia ada jantung. Jadi aku sempat mikirnya Papa jantung. Terus kedua, kemarin diagnosa dari dokternya juga Papa ada Alzheimer. Jadi Alzheimer itu udah kambuh parah 2-3 bulan belakangan ini. Makanya dia tuh udah gak megang media sosial, udah gak megang handphone, gak megang dompet, gak megang apapun, karena lupa, dia udah gak bisa akses lagi, dia lupa password, lupa pin semuanya. Dan kalau liver failure ya gimana ya, Papa tuh aku nggak bisa, ini bukan maksudnya untuk dia jadi sosok yang gimana, tapi ya mungkin konsumsi makanannya, minumannya yang nggak baik terlalu berlebih, makanya jadi failure ya, ibaratnya numpuk lah, semuanya ditumpuk lah sama dia. Emang udah tua juga kan, udah umur juga 80 tahun. Nanti rencana biasanya mau dilarut waktu Aku sih belum ada plannya, dan aku baru plannya saya mau kesana. Aku rencananya emang ngurus, aku udah bilang sama keluarganya di sana juga, abunya aku bawa ke Jakarta. Untuk di Jakartanya aku taruh dulu, atau aku taruh di manapun, atau mungkin aku larung atau gimana, belum ada plan. Pasti sampai di Jakarta dulu. Terima. Sebelum ini ada firasat gitu.
aku tuh mungkin firasat tuh mungkin ya tipis kali ya. Aku sering ngomong sama Lady tuh, papa kemana ya? Ngilang nih orang tua nih. Karena papa aku tuh juga bukan orang yang kayak stay at home dad gitu, enggak. Dia tuh bukan orang tua yang udah di rumah duduk-duduk ngeteh gitu, enggak. Dia emang orangnya tuh suka jalan-jalan. Ya adventurer lah, yang suka kelayapan kemana-mana. Pikir kayak enggak lah, dia lagi hilang aja. Dan emang ini tuh udah jadi habitnya dia gitu loh. Tiba-tiba hilang tadi. Gue lagi di sini nih ya. Gue lagi di Jakarta. Jemput papa dong. Papa lagi di sini nih, papa lagi ini nih. Kayak kemarin tuh sempet yang kayak tahun lalu tuh dia sempet lagi di Portugal, tiba-tiba dia telepon, papa lagi di Portugal, dia lagi di sini, seru banget. Lagi ada festival apa, lagi festival lukisan atau apa. Jadi kayak buat aku tuh sama Lady kayak, aku ngomong ke Lady, enggak lah papa lagi. Enggak lah, enggak ada firasat. Papa kenapa nih? Kenapa nih? Cuma mungkin pas makin deket Christmas tuh. Tapi emang pernah ngomong sekali kan. Sindranya Sindra tuh kakaknya Randy. Terus Sindranya nyariin, nggak ada yang bisa apa, nggak ada hubungan sama sekali lah selama Natal itu. Dan baru dia memang sempat ngomong, apa sakit ya gitu gitu. Karena buat aku tuh kalau sampai kakak aku tuh bilang dia nggak dapet info juga, berarti udah ada yang salah lah. Hah? Serius nih? Karena kakak aku tuh paling bawelin aku sama papa. Kalau aku kan pasti dicek terus sama kakak, ada kontaknya. Nah, tiba-tiba kakak bilang, ini dah. Tiba-tiba papa nih kemana, terus dia nggak tahu. Aku baru yang si Indra bilang dia nggak ada kabar dari papa nih. Apa sakit ya? Apa gimana ya? Apa kenapa ya? dengan sakit ya. Bang, mohon maaf Bang, ini kan selama 27 tahun yang ketemu dan ada kabar tiba-tiba dengan kondisi Fase yang ada misalnya nggak sih di dalam ini sini? 9 tahun terakhir ini baik. Puji Tuhannya baik. Penyesalan Mungkin emosi Bang, sama 27 tahun mati. udah nggak ada. Untungnya udah nggak ada. Maksudnya untungnya ya aku bersyukurnya tuh aku tuh udah maafin dia jauh sebelum aku ketemu sama dia. Udah maafin jauh, udah gak ada akar pahit, udah gak ada apa-apa. Jadi saat ketemu sama dia pun juga ya emang udah plong aja kayak oh ya udah. Tapi mungkin ya yang aku makin seselin tuh kemarin ngobrol sama kakak. Ya, kok di momen dia lagi sakit, lagi kritis-kritisnya kita nggak ada. Kok coba aja kita bawelin dikit lagi deh. Kita nggak mikir kayak enggak lah itu si papa emang kayak gitu sih. Kayak nggak nganggap enteng. Mungkin kita bisa aku Lady mungkin bisa langsung jenguk ke sana, atau mungkin aku langsung bisa bawa dia ke sini gitu loh, untuk dirawat di sini aja deh gitu loh, dibawa ke sini, jadi kayak nggak perlu dia sendirian di sana. Ini penyesalannya itu aja. Tapi kalau untuk hubungan ya puji Tuhannya hubungan udah baik sama papa. 9 tahun ini udah dijalin udah baik. Kayak itu sebenarnya disembunyiin. Dia kalau dibilang nangis, dia nangis, bukan nggak nangis, dia nangis. Tapi ya di apa namanya, disembunyiin gitu, begini gitu. Dia nangis. Kalau ini sendiri buat muatin kali ini sudah semakin kali kondisi kita yang seperti itu dalam juga. Iya, cukup kaget sih karena maksudnya 9 tahun ini dari ketemu sampai sekarang itu ngeliat hubungannya ya Randy tuh lebih kayak ya asik aja gitu, hubungan bapak anak yang kayak temen. asik banget gitu. Tapi bukan yang ngeliatnya tuh bukan yang romantis yang benar-benar yang romantis gitu ngeliatnya. Jadi aku rasanya Randy tuh biasa aja sama bapaknya gitu. Tapi pas tahu aku ngeliat sendiri, maksudnya dari malam tahun baru udah ada kabar, tanggal 1 tahun baru itu ada kabar pasti, dan sakit, terus video call, terus tanggal 2 maksudnya aku ngeliat itu papanya yang Alzheimer, tapi pas video
video call sama Randy, dia ingat Maisan gitu, jadi itu nyentuh sih buat aku gitu kayak aku selama ini mikirnya ya dia mikirin diri dia sendiri aja gitu, kayak maksudnya dia lebih menikmati masa tuanya dan dia ngerasa Randy juga udah besar, anak-anaknya udah besar gitu. Aku tuh bener-bener apa yang ngikutin dari malam tahun baru itu kita udah mulai kan gitu, maksudnya karena Randy sebenarnya udah ngajak apa kita ke Bangkok aja. Kemarin baru banget kita dari Vietnam dari tanggal 2 sampai tanggal 4, sampai tanggal 1 dapat kabar terus Randy bilang dokter bilang papanya tinggal 2 minggu lagi. Iya, itu yang berat sih. Di situ mukanya udah beda banget, terus juga maksudnya aku ngeliat apa Randy dari gesturnya semua pokoknya juga udah beda banget gitu. Terus tanggal 1 nggak nge-push Randy juga gitu, terus tanggal 2 dia video call, dia kabarin lagi kalau apa namanya nggak mau dibawa ke rumah sakit, dia ngomong terus habis itu minta maaf gitu minta maaf ya. Terus dia ceritain itu tadi papa tuh masih tetap sama ya, maksudnya dia tuh untuk sosok laki-laki sebenarnya kan dia ini bukan yang nggak mau ngeliat Randy kan, dia cari Randy itu dari Randy SMA itu kan, dia tunggu pas Randy SMA, jadi dia tuh memang sayang gitu sama Randy. Terus lihat dia pas teleponan sama Randy dan dia inget sama Randy di saat dia sadar, karena ada masa-masanya dia nggak sadar gitu, pas dia nggak ada morfin tuh dia nggak sadar. Dia sadar, Randy bilang ke rumah sakit, tanggal 3-nya dia mau dibawa ke rumah sakit, itu tanggal 3-nya dia mau dibawa ke rumah sakit, terus di UGD itu. Terus habis itu apa namanya, maksudnya aku lihat hubungan walaupun jaraknya jauh gitu, tapi Randy tuh ada di hati papanya gitu. Dan tanggal 3 itu Randy bilang papa masuk ICU. Oh ya udah udah mau apa lagi tunggu ruang ICU. Terus tanggal 4 pagi, kalau nggak salah pagi banget aku baru bangun aja habis video call. Dia bilang yang papa udah mau nafas terakhir. Kaget, nafas terakhir gimana maksudnya? Iya udah nafas terakhir, kita doa. Jadi ya udah oksigennya udah rendah banget, kesadarannya udah turun banget, udah koma bisa dibilang. Habis itu kita teleponan jam 10 kurang, kita teleponan, terus dia bilang tadi pagi aku udah pamit. Jadi satu sisi aku merasa Randy udah ikhlas gitu, dan maksudnya udah gak diakan pikir. Iya, karena maksudnya gimana ya, kayak ngelihat dianya tuh berusaha kuat gitu, ngelihat papanya ini bilang bokeh tapi enggak, ya kita manusia kan gitu ya. Udah aku sempat bingung gitu, sempat akor juga gimana, sempat tanya juga ke orang-orang dekat aku gimana ya. Udah support aja, doain aja, dampingin aja jadi ya udah ngikutin Randy. Jadi di Vietnam tuh kayak nggak liburan, jadi kayak ya udah ya juga sih di Vietnam ya, juga gitu, maksudnya ngadirin acara juga. Terus habis itu tepat abis matiin video call tanggal 4 jam 10 kurang, video callnya mati. Aku cuman baru bangun dari depan TV, bangun Randy masih di situ, masih ngeliatin foto papanya, karena dia capture terus pas video call. Bangun, aku duduk di meja makan di papanya. Jadi aku ngerasa kayak, jadi selama 3 bulan nih papanya bisa dibilang kritis, papa itu cuma tunggu Randy doang. Dari sebelum kita ke Vietnam dia udah bilang dari Vietnam kita ke Bangkok. Dan waktu Desember kita sempat bilang kalau Desember kan memang kita kan ada pelayanan juga kan, jadi Randy bilang yuk kita ke Bangkok ya, nanti sama anak-anak semua kita jalan-jalan ke Bangkok. Nyangka ke Bangkoknya tapi buat ini itu doang sih kalau dari kayak ya sayangnya kenapa nggak dari kemarin aja gitu. Oke, mungkin ada pesan atau wasiat dari ayah sebelum menghembuskan napas terakhir, Bang? Kalau wasiat sih, ya aku nggak tahu ya. Cuma kalau aku selalu ingat kalau papa tuh ya selalu bilang ngeliat masalah tuh nggak usah terlalu berat lah. Masalah mau besar mau kecil sama aja kok, namanya juga masalah. Problems is problems gitu. Jadi nggak ada masalah yang besar, nggak ada masalah yang kecil. Semua masalah sama. Dan ya mungkin kalau wasiat tuh nggak ada. Papa tuh cuma bisa kasih aku tuh memori aja. Ya aku
selalu sama pemikiran sih, sama cara hidup yang positifnya ya yang aku ambil ya. Setiap keadaan buruk, keadaan gak enak, sakit, susah, senyumin aja. Senyumin aja. Orang gak perlu tahu kita sedih, orang gak perlu tahu kita marah, orang gak perlu tahu kita susah, orang gak perlu tahu kita sakit. Gitu. Terus sama ini papa. Jadi papa kan pakai jam. Jadi kemarin keluarganya sana bilang ini ada jamnya papa. Ya emang jamnya bukan yang jam yang mahal, enggak. Bukan jam biasa aja. Sayangan. Iya, jadi dia pakai tiap hari. Terus dia pasangannya bilang, ini papa bilang ini buat Randy pakai. Ini jam kesayangan papa. Ini supaya kalau Randy ingat papa. Cuma itu doang yang disiapin di sana. Sama kacamatanya papa. Karena papa tuh sampai kemarin aja tuh di foto kalau temen-temen lihat kan ada dia pakai kacamata tuh. Itu kacamata kesayangannya dia. Jadi dia kemana-mana di dalam rumah pun pakai kacamata. Jadi kacamata yang bisa kalau kena matahari gelap, teman-teman pasti tahu lah ya. Jadi itu aja. Kalau lebih-lebihnya aku cuma taruh di hati ya. Ya udah jam 5 ya. Iya, ini aku tutup aja ya. Jadi kayak Sekalian doa bang. sekarang doa. Ntar aja. Kalau aku sih cuma bisa Kalian doanya maksudnya. Doanya buat apa ya? Papa masuk. Ya pasti papa udah di surga sekarang, udah senang. Dan aku juga. Dan aku tadi ngobrol juga sama Lady, ngobrol juga sama Pastor Gideon. Karena selain aku telepon juga Pastor Gideon. Kemarin di Vietnam, di Ho Chi Minh, di pasar, aku nangis sesenggukan, puji Tuhan gak ada yang kenalin. Dekat market. Iya. Nangis coba, aku telepon dia, bilang, Kak, papa nggak ada. Papa nggak ada. Karena ya udah, Kak Gideon bilang ya udah, mungkin emang it's a good sign gitu. Ini hari Minggu, khotbah pertama, hari ini papa nggak ada. Ya papa nontonnya bukan nonton di kursi jemaat, tapi papa nontonnya langsung sama Tuhan Yesus di atas di surga. Anaknya ya mungkin ya. Dulu dilihatnya gagal, karena dia lihat anaknya mulai start baru lagi, hidup yang baru ya. Khotbah.